Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salma Siti Aisyah, biasa dipanggil Salma. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama saya mengenai hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek dulu ya tujuan pembelajarannya. Iya, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan secara akurat setelah menyimak penjelasan dari guru. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, coba kita lihat di sini ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dilihat coba di alinea keempat itu terdapat rumusan Pancasila. Jadi, karena dalam pembukaan UUD itu terdapat rumusan Pancasila, maka isi pembukaan tidak boleh diubah atau diganti. Meskipun batang tubuh UUD itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikannya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan didirikannya NKRI itu kan terdapat pada alinea keempat. Apa saja sih? Yang pertama, ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti itu. Kemudian, Pancasila itu juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang melandasi tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan pedoman oleh semua warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Jimli Asidik, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki hubungan yang erat, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat diilustrasikan bahwasannya Pancasila itu sebagai rohnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai jasadnya. Jadi, Pancasila itu merupakan nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bentuk hukumnya. Jadi, kalau roh itu kan tidak terlihat, tidak nampak, sama halnya dengan Pancasila. Pancasila itu tidak terlihat, tetapi memiliki nilai-nilai yang bermakna. Sedangkan jasad itu kan nampak, sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar itu sebagai bentuk nyatanya, yaitu sebagai bentuk hukum yang merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, serta memiliki hubungan yang sifatnya formal dan material. Hubungan yang sifatnya formal itu dalam pembukaan UUD terdapat teks Pancasila pada alinea keempat. Jadi, Pancasila itu memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sementara bersifat material itu, pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara
di mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Jadi unsur dan pokok kaidahnya itu terdapat dalam isi pembukaan yang biasa kita sebut sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, mari kita bahas terkait dengan contoh-contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dari sila-sila Pancasila. Baik, yang pertama, sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2, di mana pada pasal itu membahas terkait dengan agama, di mana setiap penduduk itu boleh memeluk agamanya masing-masing, diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk memeluk agamanya. Kemudian untuk sila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Itu terdapat atau sesuai dengan pasal 1 ayat 1, di mana negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian untuk sila ketiga ini juga terdapat pada pasal 25A tentang wilayah negara. Selanjutnya untuk sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sesuai dengan pasal 22E ayat 1, di mana itu membahas terkait dengan pemilu. Pemilu itu diselenggarakan 5 tahun sekali dengan asas luber jurdil. Kemudian, sila yang kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terdapat atau sesuai dengan pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita membahas mengenai hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila itu mengandung nilai dan asas untuk kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara. Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, setiap produk hukum dan tata tertib yang dibuat harus selaras atau sesuai dengan sila-sila Pancasila, tidak boleh bertentangan. Dan mana hal tersebut ditegaskan melalui ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi, hubungan antara peraturan perundang-undangan itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ialah hubungannya sangat erat, tidak dapat dipisahkan bagi keduanya. Nah, hal tersebut tercermin melalui ketentuan yang pertama. Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumberkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD itu harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian isinya atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat. Apa aja sih syaratnya? Syarat yang pertama, harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Syarat yang kedua, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum. Syarat yang ketiga, isi peraturan perundang-undangan itu harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat.
memberikan keadilan dan tidak menimbulkan penyimpangan. Jadi, isi dari peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi harapan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaiannya, saya memohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.